ada yang bahkan belum tahu sebenarnya hidupnya mau ngapain. Ada yang nggak tahu potensi dirinya itu apa gitu-gitu. Nah itu sebenarnya yang jadi salah satu keresahan dari saya. That's why kenapa ketika saya ngeformulate purpose statement saya adalah saya pengen orang-orang tuh bisa discover their strength, their talent. Supaya apa? Supaya mereka bisa be the best version of themselves. Karena yang saya temuin masih banyak yang belum bisa mengeksplor itu gitu kan. Nah, kenapa ada Purpose Finder Coach? Itu juga karena sometimes orang-orang butuh untuk di-trigger. Yes. Sometimes orang butuh untuk diajak diskusi lah gitu ya. Karena balik lagi manusia kita juga punya blind spot ya, Deng Heri ya. Kadang kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu, betul ya. To unlock the potential in the people so they can be the best version of themselves. Nah, that's my purpose statement. Nah, jadi setelah itu karena saya udah tahu anchor saya itu apa, keputusan-keputusan yang saya ambil itu pasti saya akan basisnya dari my purpose. Harus menuju ke sana. Betul, dalam arti saya mengalokasikan energi saya, mengalokasikan fokus saya itu memang benar-benar untuk mencapai purpose saya. Makanya salah satunya master degree nih, ada learning and leadership, itu adalah bentuk bahwa oh saya bisa unlock people potentials itu ketika saya bisa belajar banyak di area sini. Negative K, nothing further, just city cabbie in the corner. Maju mo ko? Bintang tamu kita pada episode kali ini adalah seorang yang expert di bidang L&D, Learning and Development, Coaching dan Career Development, pengembangan sumber daya manusia, dan dengan slogannya Leading by Passion, Driven by Purpose. Mr. Obedre Willis. Yeah. Did I say correct? Yes. Obedre Willis? Yes, Obedre Willis. Obedre Willis. Yeah. Welcome, Pak. Thank you, Deng Heri. Thank you for having me. Dan juga buat pendengar podcast Perantau, salam kenal juga semuanya. Saya bisa panggil siapa nih? Bung, Abang, Mister, apa sih? Obed boleh, Obed aja. Obed. Ya, Oke. Obed. Jadi kita panggil Mas Obed ya. Ya. Jadi Mas Obed ini sekarang lagi melanjutkan pendidikannya di Columbia University ya. Ya, saat ini saya lagi ngambil master di jurusannya Adult Learning and Leadership. Masuknya di Teachers College di Columbia University, Deng Heri. Teachers College ya. Dan saat ini saya semester kedua dari total 4 semester yang akan saya jalani. Jadi ini udah masuk tahun pertama lah gitu ya. Masih ada 1 tahun lagi ke depan. Master bidang apa nanti jadi? Ya, jadi memang karena background saya itu di bagian pengembangan sumber daya manusia di organisasi, dan master yang saya ambil ini emang berbicara juga hal yang sama, which is adalah organisasi, pengembangan organisasi dan talentnya juga. Jadi saat ini masih align dengan apa yang saya lakuin di area pengembangan sumber daya manusia dan coaching. Dan saat ini saya lagi ngedalamin lagi di bagian adult learningnya dan juga leadershipnya gitu, Deng. Kalau backgroundnya Bang Obe dari mana asalnya lagi? Oke, boleh. Saya cerita juga, Deng Heri. Jadi saya lahirnya di Bandung, di suatu kota ya, di Cijagra, Buah Batu, di daerah di Bandung. Terus habis itu saya punya orang tua juga, kebetulan ibu dari Bandung dan ayah dari Manado, dari Sulawesi Utara. Jadi multikultural sekali keluarga saya gitu ya. Jadi saya lahir di Bandung, baru habis itu menempuh pendidikan juga di beberapa, ya bisa dibilang beberapa kota di Indonesia. Saya sempat di Gorontalo, terus saya sempat di Manado, dan sekarang saat ini kebetulan orang tua juga masih di sana. Itu satu wilayah namanya Minahasa Selatan. Itu sebuah kabupaten 1 jam lah dari Manado gitu. Saat ini keluarga juga masih di sana. Kemudian SMA saya pindah ke Bekasi, kuliah saya di Depok di Universitas Indonesia, ngambil psikologi waktu itu. Dan dari situ kemudian saya bekerja di Jakarta. Saya kerja sudah sekitar 5 tahun gitu. Dan kemudian akhirnya memutuskan untuk sebenarnya mulai dari 2017 tuh, Deng Heri. Mulai ada sebenarnya saya ngegumulin, kayaknya saya pengen nih untuk ngelanjutin studi saya. Karena semakin saya kerja, saya menyadari banyak banget ternyata yang saya belum tahu gitu kan. Karena area saya adalah ngebantu orang dalam arti pengembangannya. Semakin saya ngerjain apa yang saya kerjakan, saya semakin sadar bahwa wah, saya masih banyak gak taunya ini ternyata. Saya belum optimal nih untuk bisa ngebantu orang di organisasi saya waktu itu gitu. Jadi makanya dari 2017 saya mulai menggumuli, saya kayaknya pengen nih dan juga membutuhkan untuk studi lanjut. Nah pertanyaannya adalah di mana ya gitu kan gitu, Deng Heri. Ya. Jadi dari 2017
proses juga untuk mencari sebenarnya apa yang saya butuhkan lebih spesifiknya. Dan akhirnya saya memutuskan waktu itu di awal, bahkan sebenarnya di awal jurusan saya nggak merencanakan saya ngambil yang jurusan ini gitu Dang Heri. Jadi karena waktu itu US belum dan bahkan tidak masuk list negara yang pengen saya lanjutkan studi saya gitu. Karena US rata-rata 2 tahun studinya, sedangkan saya pengen yang 1 tahun aja gitu. Tapi ternyata Tuhan berkata lain, ya kan, manusia boleh berencana tapi Tuhan yang menentukan. Jadi akhirnya proses pencarian beasiswa dan juga jurusan dari 2017, kemudian sampailah di tahun 2022, saya akhirnya di tahun 2022 mendapatkan beasiswa LPDP untuk melanjutkan studi di Amerika, di US, di Columbia University ini, Dang Heri. Jadi itulah sekilas lah background saya. Jadi saya sangat connect banget nih kalau dibilang ini podcast perantau, saya punya spirit perantaunya nih. I think it's fair to say you are perantau. Betul. Karena saya nggak bisa dibilang saya nggak pernah, mungkin durasi saya tinggal itu emang paling lama yaitu di Bekasi dan Jakartanya. Tapi sebelum itu benar-benar saya pindah paling 3-4 tahun aja di satu tempat. Makanya dari Bandung, kemudian saya pindah ke Gorontalo, kemudian saya pindah ke Manado, dan akhirnya saya pindah ke yang sekarang Minahasa Selatan. Itu nggak pernah sampai 5 tahun lah gitu. Jadi ketika ada yang Harry datang nih terus ngajakin saya ke sini, wah saya sangat connect dengan spirit ya. Welcome to the perantau family. Iya. Thanks for having me. Jadi also bachelor in the psychology ya. Psychology dalam saya waktu lalu mengambil education psychology. Jadi saya punya mayor dan minor lah gitu, Dang Heri. Mayornya adalah education psychology dan minornya adalah social psychology. Gitu. Jadi saya menempuh 4,5 tahun studi di psikologi Universitas Indonesia. Kemudian baru habis itu saya melanjutkan kerja di konsultan. Konsultannya juga gerak di bidang training dan juga coaching. Dan baru 2,5 tahun saya di situ dan kemudian saya pindah kerja. Saya pindah ke salah satu teknologi company e-commerce yang warna hijau di Indonesia. Selama kurang lebih hampir 4 tahun di situ sebelum saya akhirnya ke US. Bisa disebut namanya yang hijau kan? Oh boleh. Tokopedia. Kalau mau cari apa-apa di Tokopedia, mudah-mudahan Tokopedia siapa tahu bisa Bener Heri ya, karena Tokopedia selalu bisa. Wah, ini anunya ternyata the man behind the Tokopedia, one of them is Bro Master OB ini. Saya tersanjung, terima kasih Heri. Dan also certified coaching, professional coaching, right? Ya, jadi during the time balik lagi ke saya berefleksi ketika saya bekerja itu Dang Heri ya, bahwa saya ternyata masih banyak belum tahunya. Saya masih banyak yang harus saya explore lagi supaya saya bisa menolong orang lebih banyak lagi di area saya. Makanya sebelum saya memutuskan sebenarnya studi lanjut, saya ngobrol sama diri saya sendiri. Apa ya yang bisa saya lakukan dulu sebelum nanti Tuhan kasih nih berkat untuk saya ngelanjutin studi. Nah terus kemudian saya banyak ngobrol sama beberapa orang juga. Saya ngobrol sama om saya, kebetulan om saya juga bergerak di bidang HR. Waktu itu akhirnya saya nemuin yang bisa dilakuin pertama paling dekat itu adalah ngambil sertifikasi. Karena di satu sisi yang buat nambah kredensial dan juga skills. Tapi di satu sisi juga by regulasi sebenarnya saat ini praktisi HR di Indonesia itu harus sudah punya sertifikasi. Kenapa? Karena saya lupa akan kapan diterapinnya, tapi I think mulai dari tahun lalu itu udah ada regulasinya. Karena nanti posisi HR itu tidak hanya bisa diisi oleh orang-orang dalam negeri, tapi posisi dari orang-orang dari luar negeri juga akhirnya akan bisa menempati posisi di HR. That's why kenapa talent kita, HR di Indonesia itu harus ada sertifikasinya. Supaya apa? Satu, menjaga standar, dan juga sebagai nilai tambah lah gitu Dang Heri. Jadi waktu itu saya merasa by peraturan saya harus punya sertifikasi, dan di satu sisi juga saya harus menambah skill saya dan juga kredensial. Makanya saya berpikir apa ya yang bisa saya ambil. Nah, pertama yang saya ambil itu adalah sertifikasi di bidang coaching. Karena di kerjaan saya banyak in touch dan juga ngobrol one on one sama orang-orang yang karena saya juga di bidang learning and development, bukan hanya bikin program, tapi gimana juga mensupport pengembangan karyawan itu juga dalam skala yang kecil, dalam arti one on one ya. Jadi nggak jarang tuh, mungkin kalau orang bilang tuh curhat ya Dang Heri ya. Tapi kalau saya di kantor saya selalu bilang bahwa ini ngobrol-ngobrol lah gitu. Karena
kita akan bisa tahu sebenarnya dalam kebutuhannya itu adalah dengan ngobrol pastinya. Kalau saya di learning and development di kantor, user saya, konsumen saya, dalam arti konsumen saya itu adalah karyawan-karyawan yang ada di kantor tersebut. That's why sebanyak mungkin saya ngambil waktu untuk bisa ngobrol sama orang-orang, dan sometimes mereka juga minta tolong dalam arti, "Bet, I have this problem, lagi struggle di ini gimana, boleh nggak ngobrol gitu. Nah dari situ saya ngeliat, kayak saya butuh nih kemampuan untuk bisa melakukan coaching, karena saya rasa prinsipnya yang connect dengan apa yang dibutuhkan di company saat itu. Dalam arti saya yakin bahwa orang-orang tuh sebenarnya ini udah punya jawaban atas permasalahannya mereka sebenarnya, Dang Heri. Nah, tapi kadang mungkin istilahnya kalau saya bikin ilustrasi tuh di kepala mereka tuh banyak ilalang. Jadi makanya mereka nggak bisa ngelihat jawaban atau path-nya ke sana. Nah, prinsip coaching itu sebenarnya adalah ngebantu mereka. Kita bukain sebenarnya pathway-nya. Bukan kita yang ngasih solusi, tapi kita bukain pathway-nya, atau dalam hal ini adalah kita tebas ilalangnya. Supaya mereka bisa lihat pathway-nya. Clear way Ya benar. Karena nanti decision making dari permasalahan mereka itu mereka yang ambil. Kita nggak over solusi. Kita bukan mentor. Kalau mentor kan kita kasih expertise kita gitu ya. Tapi sebagai coach itu saya ngebantu mereka untuk saya bertanya. Saya lebih banyak bertanya supaya apa? Supaya ngebuka pathway-nya mereka. Dan bet, I think saya bisa ngelakuin ini. Saya bisa ngelakuin ini gitu. Nah, to have that sense dan juga skill dibutuhkan memang karena dilatih juga di sertifikasi itu kan, Dang Heri. Jadi makanya saya ngambil itu supaya apa? Supaya saya bisa ngebantu lebih banyak orang dalam conversation saya gitu. Kemudian setelah coaching kerja lagi, saya ngerasa lagi kayaknya saya belum banyak juga. Akhirnya dalam arti saya butuh belajar lagi karena saya senang banget belajar, Dang Heri. Jadi kayak saya apa lagi yang bisa dipelajarin gitu. Dan saya nyadarin bahwa ternyata seiring dengan waktu itu kebetulan saya lagi di posisi untuk menuju ke people manager lah gitu, Dang Heri. Ternyata belum banyak nih spektrum HR yang saya tahu gitu. Saya hanya taunya di learning and development aja. That's why saat itu akhirnya saya pengen ngambil satu sertifikasi di mana saya bisa belajar semua spektrumnya HR. Rekrutmen, penggajian, payroll, semua itu saya pengen belajar itu. Makanya saya ngambil sertifikasi namanya Certified HR Professional. Itu belajar semua spektrum HR. Untuk menjadi Certified Human Resource Professional. Apa-apa aja ini anunya ini? Itu sebuah program di mana menggabungkan sebenarnya lecturing sambil juga kita ada final project lagi gitu, Dang Heri. Tapi itu diawali dengan saya juga nanya kan, kebutuhannya apa sih? Saya perlu nggak ya ngambil CHRP ini gitu kan? Saya nanya gitu. Tapi balik lagi, ternyata urgensinya itu ada dua itu tadi. Saya by regulasi orang-orang HR memang diharapkan. Jadi waktu dulu saya diharapkan. Tapi kalau sekarang itu diwajibkan untuk perusahaan bisa mensertifikasi orang HR-nya. Dan yang kedua adalah balik lagi saya pengen belajar lebih banyak lagi gitu kan. Dan dua sertifikasi ini, Dang Heri, ini saya ambil dari kocek saya sendiri. Jadi saya nggak istilahnya tidak memasukkan proposal ke kantor kayak bayarin saya dong, enggak. Tapi ini benar-benar murni karena saya pengen do it by myself, dalam arti karena saya juga ini karena emang saya yang butuh gitu untuk bisa nolong banyak orang gitu. Dan makanya saya bela-belain itu, saya nggak submit proposal ke kantor, tapi I'm spending my own money. Karena saya suka belajar sih intinya gitu. Sertifikat itu dari siapa itu? Dari organizer-nya. Jadi kebetulan waktu itu saya ikut dari Atmajaya, yang sebagai Universitas Atmajaya Jakarta. Dia punya CHRP namanya untuk mensertifikasi HR. Dan kemudian sertifikasi itu dikeluarin sama mereka. Memang ada sih dari yang lembaga standarisasi BNSP itu ada juga. Tapi yang untuk ini saya ikut yang dari Atmajaya Jakarta. Purpose Finder Coach, right? Iya. Itu bagaimana itu sehingga you bisa menjadi purpose finder gitu? Oke, iya. Thank you, Dang Heri. Ya, jadi semuanya sebenarnya diawali oleh saya bisa bilang breakthrough yang saya alamin lah, Dang Heri. Jadi saya diawali dengan menemukan purpose hidup saya lah, itu di tahun 2018. Jadi waktu itu saya baru pertama kali masuk Tokopedia waktu itu gitu. Nah, saat itu memang saya udah bergerak di area people development, dan juga karir saya mulai build dari 2016 gitu. Tapi saya waktu itu juga belum tahu bener-bener gak sih yang saya lakukan ini gitu kan. Saya tahu saya suka people. Saya tahu bahwa saya bahkan ngambil psikologi gitu kan as my background.
Tapi at that time saya belum merasa bahwa is this something yang saya pengen lakuin sampai akhir hidup saya gitu kan gitu. Belum ada tuh kepastian itu. Nah sampai akhirnya di 2018 itu saya ingat banget, saya deliver kelas pertama saya di Tokopedia waktu itu, kelas training waktu itu. And then nggak tahu kenapa itu menurut saya itu salah satu breakthrough yang saya alami gitu, bahwa ketika saya deliver the class, dari pesertanya juga ngerasa itu bermanfaat dan they came to me gitu kan, kayak Beth, thank you so much for your class, ini saya kebantu ini gitu. And then I don't know ya, mungkin kalau orang jatuh cinta kan katanya butterfly effect ya, Right. Nah kalau ini tuh kayak more than butterfly effect gitu, jadi kayak I'm feeling content for all what I've done that time gitu kan. Jadi kayak I think kayaknya Tuhan pengen saya ada di pathway ini gitu, at that time reflectionnya gitu kan, Hari. Jadi makanya mulai di trigger dari situ dulu nih. I think saya mulai akhirnya kebetulan saya ketemu juga sebelum saya jadi Purpose Finder Coach, saya ngalamin the way si Purpose Finder ini ngebantu saya juga deh, Hari. Jadi saya jadi peserta dulu waktu itu gitu. Saya jadi peserta di Purpose Finder, kemudian saya dibantu untuk menemukan 3 hal. Pertama itu adalah apa sih yang menjadi my strength. Nah, saya dibantu untuk gali lagi, Beth, gali apa yang menjadi your strength. Nah, yang kedua itu adalah bicara soal value. What are the most important value dari seorang Obed Ray Willis, gitu kan? Nah, di situ saya juga dibantu. Dan yang ketiga, bicara soal purpose is not about ourselves, tapi juga it's all about others. Nah, makanya yang ketiga diajak untuk explore bicara soal discontent. Apa yang menjadi keresahan kita yang kita pengen contribute untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, 3 hal ini yang sebenarnya menyusun purpose seseorang. Dan itu yang saya dapatkan ketika saya menjadi peserta di program Purpose Finder itu, Hari. Nah, udah tuh itu benar-benar sequence tuh. Mulai dari saya ngerasa breakthrough saya di 2018 itu, terus saya ikut Purpose Finder, dan I think, wow, this is something really good. Dan akhirnya, kebetulan juga saya ngambil sertifikasi coach, dan akhirnya saya memutuskan, saya pengen ngedalamin Purpose Finder ini gitu. Dan akhirnya saya menjadi Purpose Finder Coach. Jadi itu dimulai dari benar-benar pengalaman pribadi untuk kemudian saya pengen untuk ini juga orang lain bisa ngerasain ini sih. Dan ya balik lagi karena itu sudah terbukti jadi anchor saya gitu. Dalam arti this purpose jadi anchor untuk saya memutuskan sebenarnya apa yang pengen saya lakukan selanjutnya. Bahkan master degree ini adalah part dari purpose saya itu sendiri gitu. Bahwa saya belum cerita ya purpose saya apa ya, Hari ya. Jadi dari 2018 dan juga sesi Purpose Finder itu akhirnya saya bisa ngeformulate satu mission statement atau purpose statement lah saya bilang itu adalah to unlock the potential in the people so they can be the best version of themselves. Nah, that's my purpose statement. Nah, jadi setelah itu karena saya udah tahu anchor saya itu apa, keputusan-keputusan yang saya ambil itu pasti saya akan basisnya dari my purpose. Harus menuju ke sana. Betul, dalam arti saya mengalokasikan energi saya, mengalokasikan fokus saya itu memang benar-benar untuk mencapai purpose saya. Makanya salah satunya master degree nih, adalah learning and leadership, itu adalah bentuk bahwa saya bisa unlock people potentials itu ketika saya bisa belajar banyak di area sini. Definite of purpose ya. Iya, betul. Definite of purpose. Betul. Atau mungkin dibilang clear. Ya, betul. Jadi ibaratkan nih kita tahu lah kita tuh sukanya makan apa istilah gitu dan Hari ya. Jadi kita tahu ketika kita mau ke restoran, kita tahu kita mau pesan apa istilah gitu kan gitu. Itu sama dalam hidup ini saya juga ngelihat kayak gitu. Maksudnya salah satu diskonten atau dalam arti keresahan saya itu adalah dari beberapa anak muda yang saya temuin kayak gitu-gitu itu ada yang bahkan belum tahu sebenarnya hidupnya mau ngapain. Ada yang nggak tahu potensi dirinya itu apa gitu-gitu. Nah itu sebenarnya yang jadi salah satu keresahan dari saya. That's why kenapa ketika saya ngeformulate purpose statement saya adalah saya pengen orang-orang tuh bisa discover their strength, their talent, supaya apa? Supaya mereka bisa be the best version of themselves. Karena yang saya temuin masih banyak yang belum bisa mengeksplor itu gitu kan gitu. Bahwa unlock dia punya potensial itu, potensi itu it's not only for the young people. Trust me. Agree. Take me a while. Agree. Itu butuh berapa lama saya itu baru I just start to realize. Maksudnya to find the purpose. Betul. Pertanyaannya, bagaimana kita paham bahwa that's the one? Nah, jadi pertama perlu disadari bahwa journey tiap orang beda, Hari. Jadi bahwa ada orang yang mungkin cepat menemukan purpose-nya, tapi ada juga yang bahkan umur puluhan tahun belum menemukan purpose-nya. And that's okay. Gitu, karena balik lagi perjalanan tiap orang, timeline orang tuh beda-beda juga gitu kan gitu.
Nah, tapi one thing yang saya rasa bisa jadi milestone sebenarnya. Yang pertama, ketika kita mau menemukan purpose kita, itu selalu diawali dengan awareness. Seberapa kita aware tentang diri kita, seberapa kita mengenal diri kita, kan? Karena kalau kita sendiri nggak mengenal diri kita, maka kita nggak akan pernah tahu apa yang bisa kita lakukan, apa yang bahkan kita nggak bisa lakukan, gitu-gitu. Itu agak susah juga. Jadi selalu diawali dengan awareness. Nah, baru setelah awareness, kita tahu, kita kenal diri kita. Kemudian balik lagi, purpose itu adalah sesuatu yang mengenai orang lain. Kalau yang hanya mengenai diri kita, itu namanya dream, which is adalah our mimpi gitu ya. Impian. Biasanya itu lebih ke diri kita sendiri. Tapi kalau namanya purpose, it always about other people. Affecting other. Betul, sekeliling kita gitu-gitu. Nah, that's purpose. That's why kenapa penting juga untuk menyadari kita punya keresahan apa sih di sekeliling kita. Kayak misalkan contoh saya tadi gitu ya. Dari banyak orang-orang, dalam arti kebetulan karena lingkungan saya, lingkungan anak-anak muda itu, saya menemukan bahwa ini keresahan saya. Nah, penting juga untuk bisa ngedivine itu gitu kan. Nggak harus sesuatu yang grande, nggak harus sesuatu yang jauh dari kita, tapi lihat aja sekeliling kita gitu kan. Kamu punya keresahan apa sih yang kamu dalam arti pengen solve untuk contribute gitu kan. Nah, makanya penting untuk mengenali namanya discontent itu, keresahan apa yang kita punya gitu. Nah, dari situ juga kebetulan kemudian adalah mengenali juga value-nya kita. Apa sih yang kita anggap penting gitu kan? Karena balik lagi untuk kita bisa contribute ke orang lain, tapi kalau sesuatu itu kita ngelihat ada, ini bukan sesuatu yang penting buat saya, atau ini ada sesuatu yang so-so buat saya gitu, itu juga agak susah juga gitu. Jadi penting juga untuk mengenali value apa sih yang menjadi sesuatu yang penting buat kita gitu, Dang Heri. Nah, diawali dari mengeksplor 3 hal ini, itu menjadi sebenarnya suatu modal yang cukup banget untuk kita mengeksplorasi. Nah, kenapa ada Purpose Finder Coach? Itu juga karena sometimes orang-orang butuh untuk di-trigger. Yes. Sometimes orang butuh untuk diajak diskusi lah gitu ya. Karena balik lagi, manusia kita juga punya blind spot ya, Dang Heri ya. Kadang kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu, betul ya. Jadi makanya kenapa ada Purpose Finder Coach, orang yang bisa diajak diskusi adalah untuk akhirnya kita bisa nemuin clarity-nya. I think this path, ini emang my purpose. I think area ini adalah yang emang Tuhan pengen saya kerjain tuh di sini gitu. Nah, jadi that discussion partner, kenapa ada Purpose Finder Coach juga, itu adalah sebenarnya ngebantuin untuk orang-orang yang mungkin mengalami kesulitan untuk finding that clarity. Tapi ada juga yang, setelah ngetahuin yang hal-hal ini, Bet, ini my purpose. Itu ada juga tuh yang langsung tahu gitu kan gitu. Tapi untuk orang-orang yang butuh discussion partner, that's why kenapa ada Purpose Finder Coach ini untuk diskusi lah gitu. Bisa unlock itu by aware kan yang tadi. Betul, awareness. Yang bahkan kalau dari pengalaman saya itu juga dimulai dari ketidakpuasan. Ketidakpuasan terhadap lingkungan sekitar, atau bahkan ketidakpuasan terhadap diri sendiri gitu kan. Kayak, saya udah ngelakuin ini udah lama nih ya, tapi kok nggak ada sesuatu yang berubah ya, dalam arti mungkin dalam diri saya atau mungkin di sekeliling saya. Tapi mulailah dari diri kita sendiri gitu ya. Sometimes pemikiran untuk kok nggak ada yang berubah ya dari diri saya, itu akhirnya kan bisa mengkultivate, ngedrive sebenarnya ada apa sih dengan saya, atau bahkan saya tuh bisanya apa ya, saya tuh apa gitu. Nah, dari dissatisfaction dengan kondisi sekarang ini, itu sebenarnya bisa mengkultivate awareness itu gitu. Nah, cuman memang Dang Heri butuh motivasi yang kuat. Dalam arti untuk bisa menyelami diri kita lebih dalam lagi, itu butuh komitmen juga. Sometimes kita juga harus ngelawan ego kita loh, bahwa ternyata saya nggak bisa di sini, ternyata saya bisa ini gitu. Nah, jadi sampai ke awareness dulu, itu benar-benar diawali dari diri kita sendiri gitu. Jadi nggak bisa tuh kita mengandalkan orang lain untuk, ayo Bet, kenalilah dirimu sendiri. No, startnya justru dari diri sendiri. Orang lain ini hanya sebagai booster atau amplifier. Betul, ya kan? setuju. Tapi ketika dia tidak ada kepuasan di dalam dirinya, hidup gua cuma begini-begini aja. Dia ada another hand, dia bilang, what's wrong in here? Yeah. What can I fix here? Kan seperti itu ya. Betul. Nah, betul. Dengan adanya adanya pertanyaan seperti itu, sehingga dia membuka channel lain untuk mencari jalannya kan. That's totally different mungkin. Betul, begitu. betul. Jadi dengan adanya pemikiran seperti itu, dissatisfaction, dan akhirnya juga what happened ya gitu. Itu sebenarnya dia meng-create space untuk kemudian dia di space ini ada apa ya, what's going on ya gitu kan. Nah, ternyata, dan itu membuat dia juga akhirnya bisa reflect on themselves.
oke, ternyata aku belum kenal diriku ternyata ini. Ternyata aku bahkan belum tahu strengthku tuh apa. Weaknessku tuh apa, ternyata aku belum tahu. Nah, create that space itu enables orang untuk akhirnya bisa berproses ke arah menemukan purpose-nya itu sih, Deng Heri. Jadi karena kadang ya sometimes rutinitas kita nggak membuat kita akhirnya bisa membuat space itu gitu kan gitu ya. Kita terlalu sibuk kesana kemari dan segala macam. That's why kenapa ketika kita bisa create that space, maka kita juga sebenarnya memberi ruang untuk kita menyelami lebih dalam lagi tentang diri kita dan akhirnya sampai ke purpose kita. Banyak orang bertanya, I don't know what is my purpose, atau bagaimana sih saya tahu bahwa itu gitu loh. Ya, jadi the way kita dalam arti the way kita menentukan siapa yang ada di pekarangan kita dan juga di living room kita, dalam konteks ini adalah saya gitu, itu menentukan my growth gitu ya. Jadi dengan saya istilahnya menyambut orang-orang yang berbeda dari saya di pekarangan saya, itu shaping my perspective dan juga my thoughts. The way saya juga memasukkan orang di living room saya, itu juga itu lebih gede lagi impactnya, karena ini adalah orang-orang yang paling dekat dengan saya gitu ya. Itu juga saya bahkan bilang ke mereka, please challenge me. Jangan sampai saya hanya bilang gini, jangan sampai saya hanya mengikuti kepala saya aja gitu. Tapi tidak ada counter argumennya. Tidak ada counter, karena pembelajaran akan terjadi kalau ada that counter itu tadi gitu kan. Kalau saya merasa kayak gitu, Deng Heri. Jadi makanya saya selalu bilang bahwa please give me feedback. If you have another thoughts, please let me know gitu. Nah gitu. Jadi filosofi pertemanan itu yang juga akhirnya ngebantu saya sih, Deng Heri, untuk bisa menentukan bahwa this is teman-teman yang mungkin hanya tahu aja, tapi di luar pagar ini ada yang di dalam pekarangan saya, dan ini juga ada yang di living room saya gitu. Arti to have that sense itu sangat ngebantu juga sih gitu, gitu, Deng Heri. Tapi kalau ini kan satu dari di luar pagar. Ya. Terus kalau di luar pagar itu bisa saja berapa banyak. Banyak banget bahkan. Yang di living room itu limited tapi more than one more the time. Betul. Bagaimana yang masuk ke bedroom? Oh, okay. Nah ini kan masalahnya kita one on one nih. Benar. Iya benar. How important it is? Ya, in my context dalam hal ini, Deng Heri, yang ada di my bedroom itu adalah family. Terus juga family ini family inti, ada juga family yang di luar, which is kalau dalam konteks saya yang terdekat saya itu adalah om tante saya, yang saya tinggal bareng waktu itu di Bekasi, saya tinggal lama dengan mereka, dan juga my partner gitu. Nah ini adalah orang-orang yang selalu konsisten dan paling tahu lah dalam arti gitu, ketika saya bisa cerita apa aja, betul, saya bisa please counter me with your arguments gitu, dan saya juga it's okay dengan hal itu gitu kan. Jadi that conversation justru bahkan bisa lebih deep untuk yang hal-hal yang mungkin nggak bisa saya ceritain orang-orang di luar di living room ataupun juga di pekarangan gitu ya. Tapi one thing yang saya syukuri adalah selalu their openness untuk bisa understand apa yang saya ceritakan, dan juga selalu open dengan giving another counter argument juga. But I think this thing seperti ini dan segala macam. I think this thing seperti segala macam. Walaupun mereka tahu bahwa in the end decision-nya akan saya yang akan ambil gitu. Tapi they willing to give the perspective bahwa okay, that's good. Tapi ini ada satu sisi yang mungkin kamu belum jamah ya, atau kamu belum tahu atau apa dan segala macam. That sense itu juga yang sangat menolong saya sih, Deng Heri gitu. Jadi banyak hal yang saya bisa ceritain ke mereka untuk yang ada di bedroom ini, dan juga balik lagi no judgment area, benar-benar diskusi yang sehat gitu kan gitu sih. Iya betul. Jadi di antara 3 grup ini, yang mana nih yang paling signifikan dia punya impact nih? Oke, ke diri saya gitu ya. Karena kan begini, yang di bedroom ini kan taruhlah 5. Ya. Yang di living room possible 10 orang. Ya. Yang di luar ini unlimited, we don't know. Betul. Nah, yang mana yang paling signifikan penentu di sini? Oke, that's good question. Saya bilang bahwa bicara soal intensitas impact, itu saya bisa bilang yang ada di bedroom. Kenapa? Karena memang mereka yang spending time lebih banyak sama saya gitu kan, Deng Heri gitu ya. Makanya keluarga, terus juga my partner gitu-gitu itu adalah karena mereka punya akses waktu yang lebih banyak sama saya gitu kan gitu. Nah, tapi kalau bicara soal mana yang lebih penting, semuanya penting. Kenapa? Karena orang-orang inilah yang hadir dalam perjalanan hidup saya, dan kemudian men-shaping my perspective, shaping my experience, dan akhirnya juga the way I see the world itu juga dibangun juga sama orang-orang ini gitu kan gitu. Jadi makanya kenapa saya selalu mempertahankan semuanya. Misalnya contohnya kalau yang di luar pagar,
saya nggak dalam arti nggak mengignore mereka, no. Karena dengan saya tahu orang-orang ini, itu juga membuka juga kemungkinan untuk dialog, conversation dan segala macam gitu kan gitu. Walaupun mungkin intensitasnya beda gitu ya. Nah, tapi semua orang yang ada di that categories itu udah sangat bukan berguna ya, tapi udah sangat ngebantu saya untuk bisa berpikir lebih banyak lagi, lebih luas lagi, dan akhirnya shaping my perspective. Jadi kalau bilang intensitas mungkin lebih yang di bedroom, tapi kalau bicara soal bagaimana peran ya masing-masing, semuanya penting gitu sih. Intinya unit semua dari komponen ini. Betul. Untuk masuk ke situ, cuma persentasenya mungkin berbeda, Yes. tapi unit di three. Yes. Three categories gitu ya. Karena balik lagi kita kan nature-nya adalah makhluk sosial ya, Yes. ya. Kita selalu membutuhkan orang lain gitu. Nah, membutuhkan orang lainnya kita pasti punya kategori masing-masing sendiri, betul. gitu kan. Jadi makanya saya selalu berangkat dari filosofi itu gitu sih. My personal philosophy. Apa wordnya? Ya, oke. Jadi karena kesukaan saya untuk belajar, Deng Heri, terus juga seize the opportunities gitu ya. Saya beruntung banget punya kesempatan untuk mencoba lah gitu ya, mencoba hal-hal untuk balik lagi testing my limit, terus juga shaping my expertise dan segala macam. Jadi saya selalu memanfaatkan kesempatan yang ada gitu. Beberapa kesempatan itu misalkan pas di Tokopedia dulu, saya punya kesempatan untuk mewakilin Tokopedia di satu kompetisi namanya Contact Center World. It's basically sebenarnya ajang olimpiadenya lah gitu ya, orang-orang yang bergerak di contact center. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita ada di contact center gitu ya. Nah, balik lagi itu satu opportunity dan kepercayaan dari orang lain, dan juga saya mau belajar testing di situ di area itu gitu dan Heri. Jadi waktu itu saya ke Barcelona untuk di Spanyol untuk kompetisinya, dan dapat juara 3 bronze medal saat itu gitu. Terus juga ya ada beberapa kompetisi juga di area learning and development, dan saya bisa dapetin itu gitu. Dan ya salah satu yang paling reason itu adalah saya bisa dapat kesempatan untuk scholarship LPDP sih untuk lanjutin studi di US ini. Gold medal apa lagi deh? Gold Medali medal. emas itu banyak tadi. Medali emas itu saya Ya. ini kalau olimpiade nih kan. Saat tahun beberapa tahun lalu juga saya dapat kesempatan untuk bareng tim di Tokopedia juga. Kita dapat gold medal di namanya HR Excellence Award di Indonesia. Kita menang gold medal untuk kategori Excellence in Learning and Development dan juga Excellence in Leadership Development. Itu 2 tahun berturut-turut kita satu tim itu dapat kesempatan untuk mendapatkan gold medal itu juga. Kalau OLA? OLA ya. Apa itu OLA sebenarnya? OLA it's basically semacam personal brand gitulah Deng Heri. Jadi selain, apalagi setelah saya meninggalkan Tokopedia, saya juga masih keep going untuk memberikan coaching services, terus juga training. OLA ini sebenarnya adalah saya bisa bilang branding saya untuk giving that services gitu. Jadi OLA ini hadir untuk kalau teman-teman punya kebutuhan untuk pengembangan sumber daya manusia, pengen coaching, baik itu individual maupun juga perusahaan, itu saya ngelayanin lewat OLA ini gitu. Nah, beberapa perusahaan udah perusahaan dan juga individu udah kerja sama saya sampai saat ini, dan itu keep going strong juga. Gitu. Karena kita akan lanjut lagi. Yes, happy to Jadi, do that. banyak saya lihat orang datang melanjutkan pendidikan di sini. Ya. Ya, they plan to go home after that. Ya. Tapi end up stage mungkin offernya beda atau opportunity-nya beda. Based dari apa yang kita bicarakan ini, finding purpose tadi ini, what about you? Oke. 50-50? 50-50 or 100% or what? Interesting question. Dan sekarang lagi banyak dibicarakan ya. Yes. Oke. Kalau dari saya sendiri pribadi, saya dalam arti gini, saya ke US itu dengan my personal mission adalah untuk belajar. Dan untuk tadi yang saya ceritakan juga Deng Heri ya, bahwa saya pengen ngedalamin expertise saya pengen lebih belajar banyak supaya apa? Supaya saya bisa nolong lebih orang lebih banyak dimanapun saya ditempatkan gitu ya. Dalam arti ini konteks saya adalah di organisasi gitu. Dan memang dari plan saya itu saya setelah studi saya akan balik ke Indonesia gitu. Jadi 100% saya akan balik ke Indonesia for good gitu. Despite all the administrasi things ya gitu ya. Tapi memang kalau dari saya pribadi, saya memang akan pulang ke Indonesia. Saya akan berkarya di Indonesia seperti itu, dan juga balik lagi
doing my expertise dan juga ngebantu lebih banyak orang tadi gitu. Nah, jadi kalau in terms of admin things, memang saya punya kontrak dengan LPDP untuk stay di Indonesia. Kalau saya totalnya 5 tahun gitu. Tapi memang sebelum ada kontrak itu, saya emang planning saya adalah saya pengen balik ke Indonesia untuk kemudian saya berkarya di Indonesia gitu. Jadi memang planning saya seperti itu, dan bahkan saya belum punya planning untuk dalam arti staying di US atau mungkin di negara lain gitu ya. Tapi the way I see the next 5 years is for Indonesia. I will coming back home for good, dan nanti let's see what I can do during that 5 years, dan kemudian let's see juga akan ada petualangan apa nih menunggu setelah 5 tahun itu, dan Heri. Ya pastinya saya punya prinsip adalah never settle gitu. Ya, never settle. Saya always looking how can I help? Yeah. How can I help more people? How can I help in terms of organization? Apa sih yang bisa saya bantu gitu. Nah, saya selalu drive diri saya dengan pertanyaan-pertanyaan itu gitu. When it comes saya ternyata butuh belajar lagi, I will do that gitu. I always love to learn gitu. Dan in the end apa? How can I help? How can I help more people? How can I help more organization gitu. Seperti itu deh. Sin firm ini bahwa 100% I'm going home. Itu Ya. kan dibutuhkan memang itu clear define goal ya. Betul, dan balik lagi ke purpose tadi. Purpose ya? That's my anchor. Clear define purpose and goal itu. Betul. Sehingga unshakable. Betul. Unshakable. Despite whatever you offer is, no, I have purpose that much bigger than that. Makanya saya bilang itu jadi anchor. Semua keputusan yang saya lakukan, semua decision, resource dan segala macam itu menuju ke purpose Harus saya. mengacu dari situ. Iya, betul. Dan it really helps me a lot. Apa yang mungkin terakhir? Okay, I always talk to people like this, like setiap orang tuh punya journey-nya masing-masing, setiap orang tuh punya timeline-nya masing-masing, tetapi satu hal yang kalau kita bicara purpose adalah it's really good if you have that one. It's really good if you discover your purpose. Karena apa? Itu satu adalah for yourself, itu akan make your life more content. Because you know, apa yang kamu lakukan itu bukan untuk diri kamu sendiri, tapi untuk orang lain. And that would make a better world. Gitu. Jadi kita bicara soal membuat hidup yang dunia lebih baik itu nggak harus sesuatu yang grande, tapi mungkin dimulai dari lingkungan sekitar kita dulu aja. Tapi by discover our purpose gitu, karena itu artinya kita melakukan sesuatu untuk orang lain gitu. Nah, terus juga adalah bicara soal sadar diri, lebih mengenal diri. Karena dari sadar diri kita akan sadar peran kita di dunia ini apa ya gitu ya. Dan juga akhirnya kita akan giving impact to other people juga. Balik lagi it's connect juga dengan purpose itu. Jadi don't worry buat teman-teman yang masih mencari purpose-nya. It's your journey, tapi semua dimulai dari motivasi kita untuk menemukan itu, dan akhirnya itu jadi kita akhirnya melakukan sesuatu buat banyak orang. I think that's the really definition of life. Karena kita melakukan sesuatu buat banyak orang gitu sih. Thank you Bang Abi. Thank you, Deng Heri. Rajan cirialeku sing keruri hatiku ya bau rewe matana ogi urun tupi usapa Indo amo malebiku aja tak peturen luar marilah uriku wangi nate